No one but you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? 만나봅시다. 작년부터 꾸준히 사랑받아온 대박 회식 사업 샐러드 뷔페. 다양한 채소를 많이 먹을 수 있는 게 가장 큰 장점 되겠다. 야채는 잘 안 쓰는데요. 비타민 많다고 들어.
Francisca Cecilia Sulasianipar, NIM 1962401028, kelas 2 akuntansi A, prodi D3 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang disiplin dan manajemen waktu. Disiplin dan manajemen waktu. Disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya dan juga menjadi tanggung jawab. Dan disiplin merupakan sikap selalu tepat janji sehingga orang lain percaya. Sedangkan manajemen waktu adalah memenuhi rencana atau tugas. Keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan dari beberapa menit hingga beberapa tahun. Manajemen waktu adalah bagian penting dalam hidup. Di sini kita benar-benar membutuhkan manajemen yang baik. Waktu artinya mengatur waktu dalam satuan waktu kecil dalam menit, detik, jam, hari, minggu, bulan, dan bahkan tahun. Sedangkan manajemen artinya suatu usaha untuk memanfaatkan secara efektif bagian-bagian dari waktu untuk melakukan aktivitas tertentu dan usaha semaksimal mungkin untuk mencapai target. Tujuan manajemen waktu yaitu mengatur, merencanakan, menjadwalkan pekerjaan, tugas maupun kegiatan yang diharapkan harus dijalankan dengan kedisiplinan yang tinggi. Tiap individu memiliki komitmen yang tinggi, selalu mematuhi dan menjalankan manajemen waktu yang telah ditentukan. Disiplin merupakan hal yang dapat dilatih. Disiplin berhubungan dengan pengendalian diri supaya dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dalam jangka panjang diharapkan bisa menumbuhkan perilaku yang bertanggung jawab. Adapun hal-hal dalam disiplin yaitu yang pertama, disiplin dalam hal beribadah yaitu selalu ingat pencipta dan selalu berdoa dimanapun berada. Disiplin diri pribadi yaitu kunci kesuksesan bagi orang. Disiplin yang dapat melatih dirinya lebih baik lagi. Yang ketiga, disiplin sosial yaitu disiplin berkaitan dengan masyarakat. Dan terakhir, disiplin nasional yaitu mendukung pembangunan nasional. Cara disiplin dan manajemen waktu yang baik. Yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, menunda godaan dan fokus dengan tujuan. Yang ketiga, tulis aktivitas apa saja yang dilakukan dalam waktunya secara detail. Yang keempat, jadwalkan kegiatan selama seminggu. Yang kelima, biasakan lakukan hal-hal spesifik, penting dan berpengaruh terhadap kehidupan di setiap hari. Yang keenam, lakukan hal yang paling menyenangkan di waktu yang sudah dijadwalkan untuk membuat kamu happy. Yang ketujuh, membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Yang kedelapan, membuat seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir. Yang kesembilan, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri. Disiplin adalah hal yang dapat dilatih. Disiplin juga adalah orang yang mampu menahan godaan seperti yang pertama, mampu menahan rasa malas. Yang kedua, mampu menahan rasa nafsu. Yang ketiga, mampu dipercayai sama orang lain. Yang keempat, mampu mendapatkan kesempatan yang lebih besar waktu memperoleh sesuatu yang berharga. Yang kelima, mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Yang keenam, mampu memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Manajemen waktu adalah karakteristik yang sukses. Evaluasi, contohnya evaluasi mampu meluangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas sehari-hari. Yang kedua, rencana atau prioritas, mampu meluangkan waktu di awal hari maupun malam hari di setiap hari untuk membuat rencana dan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, mencuri waktu, mampu membuang dan menghilangkan rasa mencuri-curi waktu produktivitas sehari-hari kita. Yang keempat, hilangkan kata tidak, mampu untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Dampak buruk disiplin dan manajemen waktu. Yang pertama, kehilangan waktu yang berharga. Yang kedua, tidak dapat dipercaya orang lain. Yang ketiga, kehilangan satu kesempatan yang sangat berharga. Yang keempat, kurang menghargai waktu. Yang kelima, kurang waktu tidur. Yang keenam, sering menunda suatu hal kegiatan. Yang ketujuh, tidak disiplin dalam melakukan suatu kegiatan. Yang kedelapan, kurang berenergi. Yang kesembilan, tidak pernah tepat waktu. Akan tetapi masih ada beberapa orang yang tidak disiplin. Hal ini tersebut dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal yang dimana itu menurut general
atau keturunan dan rasa takut. Yang kedua, faktor eksternal. Ini tergantung dalam teman dan pergaulan dan lingkungan sekitar. Manajemen waktu untuk mendisiplinkan diri. Manajemen waktu bertujuan kepada produktivitas yang berarti rasio input dan input tampak dan dirasakan seperti membuang-buang waktu dengan mengikuti fungsi manajemen dalam mengelola waktu. Merencanakan terlebih dahulu penggunaan waktu bukanlah suatu pemborosan, melainkan membersihkan pedoman dan arah bahkan pengawasan terhadap manajemen waktu. Setelah perorganisasian tersebut, maka menggerakkan pun dilakukan yang mencangkup pelaksanaan sendiri dan pemberian motivasi kepada pemenang delegasi. Satu hal yang penting ialah komitmen kuat untuk konsisten pada rencana manajemen waktu dan mengeliminasi gangguan-gangguan termasuk permintaan bantuan dari atasan maupun bawahan dengan cara berani mengatakan tidak. Proses pengelolaan manajemen waktu. Yang pertama, perencanaan waktu artinya suatu proses untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, berorganisasian waktu artinya suatu perintah untuk mengalokasikan sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terstruktur kepada setiap individu dan kelompok agar sesuai dengan rencana. Yang ketiga, perkoordinasian waktu artinya suatu usaha untuk mengkoordinasi dan mengarahkan orang lain atau diri sendiri agar mau memanajemen waktu dengan efektif dan efisien. Manfaat dari disiplin dan manajemen waktu yaitu tumbuhnya rasa kepekaan dalam diri, tumbuhnya rasa kepedulian terhadap orang lain, mengajarkan keteraturan dalam diri, tumbuhnya rasa percaya diri, mengajarkan rasa kemandirian, tugas tertata dengan rapi, mempercepat segala urusan, melatih disiplin dan bertanggung jawab. Penerapan manajemen waktu dan kedisiplinan. Manajemen waktu merupakan hal yang utama dalam manajemen diri, karena sebagaimana hal yang kehidupan yang harus dikelola dan dikendalikan, waktu juga harus dikelola dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai sasaran dan tujuan dalam kehidupan dan pekerjaan secara lebih efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa prinsip yang perlu kita ketahui dalam menerapkan manajemen waktu untuk menjadi pribadi efektif dan mandiri antara lain. Yang pertama, jangan menjadi budak waktu tetapi jadilah pengendali waktu. Yang kedua, gunakan waktu hal-hal yang berharga. Yang ketiga, gunakan waktu untuk hal-hal yang membantu untuk mencapai tujuan yang ada. Kebanyakan orang merasa bingung dan tertekan dengan adanya atau tidak adanya manajemen waktu. Hal itu dikarenakan tidak memahami atau tidak mengetahui betul prinsip dari manajemen waktu itu sendiri, yaitu dikarenakan itu memiliki nilai-nilai kehidupan yang dihargai atau karena tidak memiliki tujuan atau misi hidup yang jelas. Dalam jangka panjang, karena tidak memiliki sasaran yang jelas, maka tidak bisa fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Maka, dari itu, mulailah dengan tujuan hidup yang jelas dengan memahami di mana kita sekarang dan kemana kita akan pergi, serta apa yang kita hargai dalam hidup ini. Sekian dari hasil presentasi saya.